Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, izinkan saya untuk memaparkan apa yang sudah saya pelajari dan saya akan membagikannya untuk Bapak Ibu sekalian demi menjadikan sekolah kita agar memiliki budaya positif dalam penerapannya. Jadi yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sargianto, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Labuhan Batu. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang sudah ada di sini bergabung bersama kita. Saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah yang juga ada di sini bersama kita. Yang saya hormati juga rekan-rekan sekalian, guru serta pegawai dari SMK Negeri 1 Bila Hilir yang sudah hadir di sini juga bersama kita. Selanjutnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bersama-sama untuk belajar atau menambah ilmu dari apa yang sudah saya alami selama 2 bulan ini. Jadi saya coba untuk saling berbagi kepada teman-teman semua. Tak lupa pula yang seakhirnya dengan saya, selawat beri dengan salam marilah kita ucapkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya baik, setelah saya memperkenalkan diri, ya, ini materi kita pada hari ini, ya, menyebarkan pemahaman dan menerapkan budaya positif. Materi ini disusun sendiri oleh saya sebagai pemateri pada hari ini. Baiklah, jadi yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif itu terdiri dari 6 elemen, ya. Untuk penerapannya, budaya positif itu sendiri terdiri dari 6 elemen. Supaya budaya positif itu bisa terjadi atau bisa timbul atau bisa dilaksanakan pada sekolah kita. Yang pertama itu ada nilai-nilai kebajikan universal, itu sebagai dasarnya. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Baru selanjutnya ada keyakinan kelas. Lanjut ada kebutuhan dasar manusia. Baru eksekusinya kita memakai 5 posisi kontrol, dan eksekusinya lagi untuk kelanjutannya kita memakai segitiga restitusi. Iya, budaya positif diharapkan memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Jadi apa tujuan dari budaya positif itu sendiri? Ya, budaya positif itu sendiri tujuannya adalah supaya menciptakan keadaan yang aman dan nyaman bagi murid. Kenapa murid? Kita tanya dulu, kenapa murid? Karena yang jadi output dari sekolah itu adalah murid. Jadi murid itu sendiri masa depannya bergantung kepada bagaimana dia bersekolah. Jadi ketika sekolah itu sudah ditanamkan rasa-rasa positif, ya, sudah mengerjakan sesuatu yang positif, maka ketika dia dipasarkan nanti, apalagi kita yang SMK, ketika dia dipasarkan nanti ke masyarakat, maka segala hal yang akan dilakukannya adalah positif. Ya, jadi itulah kenapa budaya positif harus kita terapkan. Oke, selanjutnya diharapkan mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita ini sebenarnya adalah komunitas dari bagaimana terbentuknya budaya positif itu sendiri terjadi, ya. Jadi kita sebagai guru memang harus benar-benar memahami situasi dan posisi seorang murid itu sendiri, ya. Jadi kenapa
kita guru harus berbudaya positif? Supaya kita berpihak pada murid. Karena kita harus berpihak kepada murid sehingga murid tersebut ini aman dan nyaman, ya, dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti akan ada materi yang kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan. Oke, kita lanjut. Ya, jadi saya di sini mengambil teori kontrol dari Dr. William Glasser, ya, bahwasanya kita sebagai guru itu menciptakan sebuah ilusi kepada murid. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi bagaimana cara seorang guru untuk menjadi teladan? Ketika sudah menjadi teladan, maka murid itu terpengaruh atas tindak tanduk dari guru tersebut. Jadi ketika murid terpengaruh dengan tindak tanduk guru tersebut, maka guru tersebut akan bisa mengontrol dari pemikiran, karena di situ bahasanya ilusi. Jadi kita sebagai guru memang harus bisa membawa dari murid itu sendiri supaya murid itu sendiri tergerak untuk berbuat positif. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, sementara ilusi ini terjadi apabila kita melakukannya terus-menerus. Ketika seorang guru melakukan sesuatu yang positif terus-menerus, maka itu akan menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, murid tersebut akan tergerak dengan sendirinya tanpa harus ada instruksi, ya, tanpa harus ada instruksi. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika seorang manusia mengalami sesuatu hal yang salah, ya, kita pasti pernah ngerasain kalau kita salah, aduh aku salah tadi rupanya gitu. Karena kita terbawa, ya kan, terbawa. Jadi setelah kita salah, kita memperbaiki diri kita dengan sesuatu yang positif. Jadi ilusi itu, pemikiran itu selalu muncul dalam benak kita. Jadi ketika kita mulai berbuat salah, kita akan coba untuk memperbaikinya. Oke, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, itu sama, ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi saya ambil di sini Stephen R. Covey, Principle Center Leadership 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, ya. Jadi itu dimulainya dari siapa? Dari diri kita sendiri. Jadi kita jangan berharap lebih sama murid kalau nyatanya kita nggak bisa merubah diri kita. Jadi ketika Bapak Ibu ada di kelas, ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran, Bapak Ibu menginginkan murid yang sudah pasti sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak memulainya sendiri, maka itu pasti akan percuma. Jadi sebagai seorang guru, kita memang sudah harus mengerti awalnya itu bagaimana. Jadi ketika kita masuk bagaimana, ketika kita di dalam bagaimana, dan bagaimana kita meninggalkan kesan kepada murid setelahnya. Nah, jadi itu akan direkam sama murid sebenarnya. Akan direkam bagaimana seorang guru mengajar itu sudah dianalisa tanpa disadari oleh murid ini, ya. Tanpa disadari oleh murid itu menganalisa apa kebiasaan-kebiasaan dari guru pada saat dia masuk, pada saat dia di dalam, pada saat dia mengajarkan materinya, ya, pada saat dia meninggal kelas. Itu apa kesan-kesannya? Ada nggak kesan-kesannya? Kalau nggak ada, bagaimana mungkin bisa murid itu terkesan sama kita sementara nggak ada? Ya, jadi stimulus respon di sini. Stimulus respon itu realitas, kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrolnya realitas, kebutuhan kita berbeda. Jadi kalau yang dia menganut stimulus respon, dia itu menganggap kebutuhannya itu semua sama.
Jadi kita sebagai guru, kita nggak bisa bilang murid kita itu kebutuhannya semua sama. Ya, kita nggak mungkin menganggap kebutuhan siswa atau kebutuhan murid kita itu sama. Kita harus rubah mindset tersebut. Kita harus ubah itu semua. Jadi kita beralih ke teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan murid itu sudah pasti berbeda. Ada yang minatnya itu olahraga, ada yang minatnya kesenian, ada yang minatnya nulis saja, ada yang minatnya nyanyi, ya kan? Ada yang minatnya itu mau keluar aja, entah keluar kemana nggak tahu kita, ya kan? Jadi kalau yang keluar aja mungkin minatnya itu jalan-jalan. Jadi ke sekolah itu motivasinya jalan-jalan. Nah, bagaimana kita bisa mengakomodir dari minat tersebut? Itu tergantung pada kita sebagai seorang guru. Jadi kita memang sudah harus bisa memahami, kita sudah bisa menganalisa kebutuhan murid kita itu apa. Jadi kira-kira seperti itu. Supaya apa? Supaya terjadilah teori kontrol. Teori kontrol terhadap murid. Artinya bukan kita ngesetting muridnya itu gimana-gimana, enggak, tetap arahnya yang positif. Oke ya. Baru semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sama hal yang tadi. Ketika murid melihat seorang guru, dia nggak akan bisa melihat kita itu jadi sosok yang sama dengan guru-guru yang lainnya. Pasti berbeda-beda. Pada saat misalnya si A, murid A ketemu sama guru B, dia itu pendekatannya pasti berbeda. Iya kan? Kadang-kadang murid A sukanya sama yang guru C aja, Pak. Guru B sama guru A ngebosenin. Ya, ngeplet, Pak, ngeplet katanya. Datar, ya kan? Kayak hubungan. Ya. Jadi memang seperti itu terkadang. Murid itu punya guru favoritnya masing-masing. Bukan berarti guru favorit itu sudah menerapkan teori kontrol yang benar. Hanya saja mungkin guru tersebut udah sesuai sama minat anak itu, minat dari murid itu sendiri. Ya. Jadi itulah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Itu sudah pasti. Makanya kita harus alih stimulus respon ke teori kontrol. Supaya apa? Supaya pemikiran kita itu menjadi sebuah ilusi yang positif. Ya. Baru kita selanjutnya stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebagai seorang guru pun kita nggak boleh, kita nggak boleh mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita nggak boleh kaku, harus fleksibel, ya, bukan ngaret artinya ya. Fleksibel ini bisa masuk di mana saja, namanya juga fleksibel, ya kan? Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia karena orang lain ini memiliki pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Karena dunianya juga berbeda-beda. Ada yang dunia tentang game aja, ada yang dunia tentang olahraga saja, ada yang dunia tentang pasangan aja, seperti itu kira-kira. Ya. Oke, kita lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau kita lihat siswa kita atau murid kita yang salah, kita lihat dulu, kita analisa dulu. Dia itu berperilaku seperti itu karena apa? Pasti punya tujuan, ya kan? Bahkan ketika kita salah sekalipun, kita harus menjelaskan alasannya kenapa kita salah. Cuman kadang-kadang memang ada juga yang bela-bela diri, memang ada juga alasannya dibuat-buat. Itu juga nggak boleh. Dan kita sebagai guru harus tahu itu. Kira-kira murid ini beneran salah atau tidak. Tapi itu pun tetap aja, apa yang melatar belakangi dari perilaku tersebut, kita tarik benang merahnya. Kita sebagai guru harus bisa untuk menarik benang merah tersebut supaya kita bisa tahu respon apa yang akan kita ambil sehingga menjadi teori kontrol. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi memang kadang-kadang pemikiran kita itu selalu menganggap bahwasanya kita itu adalah milik diri kita sendiri. Tapi terkadang kita juga bisa ngikut dengan orang lain. Makanya kita harus bisa kembali ke diri kita sendiri
bagaimana pikiran dan hati kita itu berbicara apa, kita melakukan itu. Jangan terikut sama orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi teori kontrol itu jadinya seperti itu. Kita nggak boleh mengontrol orang lain, tapi kita harus mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau bisa kita itu tanyakan, kita itu komunikasi, ya, supaya apa? Supaya ada pilihan-pilihan baru. Ketika sesuatu yang negatif itu bisa beralih ke yang positif. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi kalau bisa itu kita sebagai guru ada win-win solution. Jadi sama-sama menang. Jangan maunya kita aja guru yang menang atau kita aja guru yang kalah, nggak mungkin ya kan. Kadang-kadang guru itu maunya menang terus. Jadi kalau bisa sebagai guru kita harus memikirkan bagaimana murid itu juga ngerasa dirinya itu menang. Murid itu ngerasa dirinya itu ada di tempat yang dihargai. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, disiplin positif. Oke, jadi cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, disiplin positif bisa terjadi ketika kita mengajarkan disiplin kepada murid, tentu menerapkan, ya, menumbuhkan kesadaran diri. Jadi kesadaran dirinya dulu kita gali. Kesadaran diri itu keluar karena apa? Karena kita dulu sebagai guru bergerak. Ya, kita dulu sebagai guru bergerak supaya anak-anak itu juga tergerak. Ketika mereka sudah tergerak berarti mereka sudah sadar. Artinya kita sebagai guru udah nggak zaman lagi nih nunjuk-nunjuk. Gitu. Memang kadang-kadang ada juga yang payah memang. Itu kita alami itu pasti. Sebagai seorang guru pasti kita pernah mengalaminya. Tapi kita coba seperti yang teori sebelumnya Kopi bilang itu harus diubah pelan-pelan sedikit demi sedikit, ya. Sedikit demi sedikit. Kita harus pahami kata itu agar lebih efektif, jadi sedikit demi sedikit. Lanjut, mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam setiap tindakan. Jadi murid diarahkan untuk bisa mengontrol dirinya sendiri seperti yang teori kontrol tadi kita jelaskan, ya. Dapat mengontrol diri dalam setiap tindakan. Jadi setiap tindakannya itu memang benar-benar ada di posisi kontrol yang benar. Ya, jangan sampai murid-murid ada di posisi kontrol yang salah. Terakhir nanti jadi stimulus respon. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman, ya. Jadi murid bisa memahami, menyadari berdasarkan motivasinya. Artinya motivasi yang keluar dari dirinya sendiri, ya. Mereka bergerak atas dasar dirinya sendiri. Saya mau baik lah, saya mau nggak terlambat lah, saya mau nggak cabut lah, saya mau mengikuti pelajaran dari jam pertama sampai jam ke-9. Jadi kira-kira seperti itu. Itu timbul dari muridnya itu sendiri, tidak berdasarkan dari hal-hal yang lain. Kadang kan murid kan ada juga yang timbul dari faktor X, dia ekstrinsik, dari luar. Karena apa? Karena dia itu dipaksa, karena dia butuh ujian, ya kan? Jadi ketika ada yang ngomong, kamu kok bandel hari ini, besoknya dia jadi baik. Karena apa? Karena dia termotivasi dari kata-kata yang sebelumnya. Nah, jadi kalau bisa jangan seperti itu. Kalau bisa kita sebagai guru menetralkan identitas dari yang paksaan tadi menjadi motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari diri sendiri. Oke, next ya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini saya ambil 2 saja. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
baru mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, terakhir kreatif. Nilai-nilai kebajikan yang kedua saya ambil dari The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini ada banyak ya. Di sini ada peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih. Masuk di sini ada rajin, integritas, rasa hormat. Jadi semua nilai-nilai kebajikan ini adalah dasar dari terciptanya budaya positif itu sendiri. Jadi ketika kamu sudah memahami, ketika seorang guru sudah memahami awal dari bagaimana budaya positif itu bisa tercipta, itu dari nilai kebajikan ini. Dari semua nilai kebajikan ini ya terjadilah suatu pembiasaan dan terakhirnya budaya positif itu bisa diterapkan secara konsisten. Oke, teori motivasi Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kita memang biasa kadang-kadang kenapa kita terlambat gitu ya kan? Ketika kita terlambat, kita dihukum dan itu jadi trauma mendalam sama kita hingga akhirnya seorang murid itu besoknya jadi nggak terlambat lagi, ya kan? Nah, jadi itu belum motivasi yang benar sebenarnya. Jadi motivasi yang benar itu apa? Motivasi yang benar itu sudah pasti dia memang tergerak atas dasar dirinya sendiri. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal atau tidak dari dirinya sendiri. Jadi murid juga banyak sebenarnya yang seperti ini. Banyak yang mengalami motivasi yang seperti ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi memang selama ini dia tidak nyaman dengan hukuman itu, ya. Jadi kalau dibilang sama Diane Gossen ini adalah motivasi dengan tingkat terendah. Jadi kalau bisa motivasi ini kita sebagai guru kita mencoba untuk menghilangkannya. Jangan sampai motivasi murid kita itu jadi yang seperti ini, ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi murid pun seperti itu terkadang. Ya, jadi kalau sebelumnya ada pemateri Bu Citra bilang nggak ada sekolah yang memberi imbalan atau memberi hadiah itu Silver Queen yang harganya 50.000. Memang suatu saat bisa juga kita terapkan, tapi itu juga sebenarnya bukan yang terbaik, ya. Kenapa? Karena murid ini sendiri nantinya ketika mereka bekerja, karena kita kan SMK ya, ketika dia bekerja, apakah mungkin ketika dia berusaha untuk datang tidak terlambat berharap imbalan? Kan nggak mungkin, ya kan? Sementara dia sudah punya tanggung jawab untuk bekerja. Otomatis murid tersebut harus datang tidak terlambat, datang tepat waktu, ya. Jadi motivasi ini juga bersifat eksternal, artinya tidak dari dalam diri sendiri, tidak terpanggil atau bukan sesuatu yang memang muncul dari diri sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai.
Jadi kalau bisa kita mengarahkan. Jadi inilah gunanya teori kontrol tadi. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru mengarahkan murid kita agar termotivasi dari dalam diri supaya mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi semua itu ada nilai-nilainya. Semua dalam kehidupan ini kan ada norma dan nilainya. Jadi norma dan nilai ini biasanya yang baik-baik. Karena itu juga jadi landasan untuk budaya positif itu sendiri, ya. Jadi ketika seorang murid mempercayai nilai-nilai yang baik itu, maka seorang murid akan terpanggil, akan muncul dari dalam dirinya sendiri motivasi itu sendiri, ya. Jadi motivasi itu memang datang dari diri sendiri, ya, karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal, bukan dari luar, ya, bukan karena ada alasan. Memang betul-betul dari diri sendiri, ya. Jadi itulah tadi teori motivasi, 3 teori motivasi menurut Diane Gossen. Motivasi perilaku manusia kita kupas kembali, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau pengakuan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tadi sudah kita ini. Jadi ini adalah motivasi eksternal yang 2 ini, ya. Yang 2 ini motivasi eksternal. Sementara motivasi internalnya adalah ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dengan motivasi internal ini, mudah-mudahan murid-murid kita akan terselamatkan dalam kehidupannya di yang masa yang akan datang. Jadi kita sebagai seorang guru memang menggunakan teori kontrol tadi supaya mereka punya motivasi internal dalam dirinya. Ya, pesannya adalah hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar perlahan memudarkan motivasi eksternal dari murid. Jadi sebenarnya pemberian atau penghargaan atau imbalan itu bisa kita lakukan, bisa kita buat, tapi itu tidak serta-merta selamanya. Jangan terus-menerus. Itu cuman sebagai pemantik saja, pemantik supaya murid-murid kita itu tergerak, dia tercipta atmosfer anak-anak itu jadinya berpacu untuk saling berbuat positif, saling datang tepat waktu, saling masuk ke kelas juga tepat waktu, ya. Oke, di sini kita masuk dihukum oleh penghargaan. Kita kupas lagi tentang bagaimana sih sebenarnya penghargaan itu sendiri, ya, supaya kita tahu ketika kita melakukan langkah penghargaan, apakah penghargaan yang sudah kita berikan kepada murid itu tepat atau tidak. Jadi ketika itu terjadi tidak tepat, kita bisa memperbaiki setelah kita melihat materi ini. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu sudah pasti ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau bisa jangkanya pendek saja kalau untuk memberi penghargaan itu. Jangan jangkanya itu panjang, ya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam, ya. Ketika kita memberikannya lagi, terakhirnya akan berharap, setiap hari berharap, ya. Jadi kalau bisa jangan berharap, karena kasihan yang berharap ini, ya. Oke, kita lanjut. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kalau kita sering ngasih pun ternyata itu bukan kayak tindakan baik jadinya.
ya udah biasa aja gitu. Kita sebagai guru memang harus cermat memilih metode-metode apa yang harus kita pergunakan supaya murid kita bisa timbul ya motivasi internalnya, motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan tidak efektif. Ada juga ternyata penghargaan yang tidak efektif. Jadi udah kita kasih apresiasi, nyatanya apresiasi tersebut nggak berguna gitu ya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, berkecil hati, serta memungkinkan lagi saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Itu contohnya, ya. Itu contohnya. Jadi, ya. Jadi ketika kita memberikan penghargaan akan sangat tidak berguna jika timbul rasa-rasa yang seperti itu. Karena penghargaan. Contohnya itu tadi, murid yang datang terlambat. Besok kamu jangan terlambat ya. Saya kasih kamu coklat misalnya. Coklat 50.000 kata Bu Citra. Dikasih coklat 50.000, besoknya nggak terlambat lah dia kan. Dapatlah dia coklat 50.000. Baru hari selanjutnya dia datang minta sama Bu Citranya lagi, Bu, mana coklat saya? Saya kan nggak terlambat hari ini, cuman untuk kemarin saja. Ya adalah Bu, besok-besok saya terlambat aja lah Bu. Gitulah jadinya ya kan. Itulah tadi penghargaan tidak efektif. Jadi kita sebagai seorang guru juga harus memahami kira-kira penghargaan ini benar atau tidak, kira-kira penghargaan ini cocok atau tidak. Ya, kita next. Penghargaan merusak hubungan. Ya, ada penghargaan yang merusak hubungan ini adalah penghargaan ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Jadi kalau di kelas ini memang banyak seperti ini, karena di kelas kan kadang-kadang ada geng-gengnya. Jadi ketika satu geng dipuji sama guru satu, geng yang satunya meradang. Ah, dia aja pun yang dipuji katanya, ya kan? Padahal udah kayak gini, nggak pernah ditengok sama ibu itu, nggak pernah ditengok sama bapak itu. Nah, itulah tadi penghargaan itu tadi. Jadi kita sebagai seorang guru juga harus pandai menempatkan. Ketika kita memuji, misalnya ada geng atau kelas ini terbagi menjadi dua belah pihak, ada geng laki-laki sama ada geng perempuan, ya kan? Ketika kita memuji salah satu dari laki-laki itu, maka kita dituntut untuk memuji yang satunya lagi. Itulah bentuk apresiasi supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat merusak hubungan itu tadi. Ya. Jadi ada kalanya murid memusuhi murid lainnya yang sering mendapatkan apresiasi atau penghargaan. Saya punya pengalaman dulu waktu saya sekolah SMA ya, zaman saya SMA. Jadi ada penghargaan siswa teladan of the year namanya, siswa teladan dalam 1 tahun. Jadi teman saya ini jadi murid teladannya juga, dia bukan ada motivasi intrinsik, bukan dari dalam diri dia. Dia memang sengaja konsisten dalam 1 tahun untuk mendapatkan itu. Karena apa? Pada saat kelas 10 dia ini direndahkan sama yang meraih siswa teladan sebelumnya. Kau mana bisa kayak aku, kerjaan kau aja terlambat katanya. Oke, saya buktikan, tahun depan aku yang akan dapat penghargaan itu katanya. Nyatanya terbukti seperti itu. Walaupun luar biasa ya, luar biasa dia, motivasi eksternalnya itu terbentuk sampai setahun lamanya. Pada saat kelas 12 dia nggak kayak gitu lagi. Aku udah pernah menang murid teladan.
Ngapain lagi aku jadi teladan? Biarkan sama orang lain katanya. Biarkan sama murid yang lain. Nah, jadi itu tadi, karena dia memusuhi temannya yang sebelumnya, yang jadi siswa teladan tadi, terakhirnya dia jadi siswa teladan juga. Dan di kelas 12 ya sama-sama nggak teladan jadi orang itu, karena mereka satu kelas. Itu teman saya satu kelas, dua-duanya teman saya satu kelas. Nah itu tadi ya, penghargaan merusak hubungan, jadinya rusak hubungan orang itu, terjadilah persaingan di situ ya. Oke, penghargaan mengurangi ketepatan ya. Riset satu, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan ya. Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Karena apa? Karena motivasinya bentuk uang. Riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan harapan yang benar, jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberi tahu saja bila jawaban mereka benar. Jadi di sini tidak ada kesetaraan, cuman sebagian aja yang dikasih permen, karena mungkin permennya nggak banyak ya. Hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Karena kita nggak tahu ya kan, mungkin di beberapa pertanyaan aja, tapi di pertanyaan yang selanjutnya kan nggak benar. Jadi kita memberi penghargaan itu terakhirnya berimpact atau mengakibatkan mengurangi dari ketepatan itu tersebut. Oke, lanjut. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswa dibayar ini berhasil kinerjanya berhenti berkembang, mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi ketika dia dibayar ya, ketika dia mendapatkan sesuatu, dan ketika dia mendapatkan sesuatunya itu tidak konsisten, maka itu pasti akan menurunkan kualitas. Nggak dibayar lagi, malas lah ya kan, nggak ada apresiasinya gitu-gitu. Jadi seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas ya. Jadi sebenarnya awalnya kreatif, tapi karena penghargaan itu tadi bergantung sama besar kecilnya penghargaan. Ketika penghargaannya itu kecil, maka dia menurunkan kreativitasnya sedikit, standarnya itu diturunkan. Ketika dia dijanjikan sesuatu yang besar atau bayaran yang lebih, maka dia mati-matian mengerjakannya ya, bukan mati-matian yang mahal ini. Jadi mati-matian ya. Penghargaan menghukum. Padahal penghargaan tapi menghukum dia. Kita tahu penghargaan ini kan berbentuk piala ya kan, penghargaan ini berbentuk uang, tapi ini penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi kalau anak-anak murid ya, kita tahulah bapak ibu yang jadi wali kelas ya kan, itu kan kadang-kadang nanya, Bu aku ranking berapa, kenapa cuma ranking 1, 2, 3 aja yang disebutkan. Aku kan mau ngasih tahu sama orang tuaku karena aku mau dikasih hadiah katanya ya kan. Kadang-kadang kan dijanjikan kalau masuk 10 besar ku belikan kau handphone baru kata bapaknya.
dibelikan handphone baru. Jadi pengen tahu lah dia kira-kira dia ranking berapa, nyatanya ranking 11. Kan sakit kali ya kan, dia ngerasa terhukum di situ. Ih, sakit kali aku bah, parah kali Bu Citra, nggak dibuatnya awak ranking 10. Kalau ranking 10 kan dapat handphone gitu katanya. Jadi itu penghargaan menghukum. Jadi kita sebagai seorang guru harus jeli di situ. Makanya kita sebagai wali kelas juga kalau bisa nggak perlu kita buat ranking itu lagi. Udah nggak apa-apa, biarkan aja ketahuan juara umumnya berapa, ya kan? Kita lanjut. Motivasi dalam diri, intrinsik. Jadi dari semua penghargaan itu sendiri, ya, yang paling bagus ya ini, motivasi dalam diri sendiri. Artinya penghargaan itu datang dari diri sendiri. Jadi memang kita itu berjuang untuk diri kita sendiri, bukan karena orang lain, ya, bukan karena siapapun, bukan karena hadiah. Jadi kita sebagai guru harus mengusahakan anak-anak kita supaya termotivasi dari dalam diri kita sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Sama kayak murid-murid misalnya nih ya, murid-murid ketika dia nggak bisa naik sepeda motor, ya kan, dia belajar sepeda motor yang awalnya dibonceng sama orang tuanya, ketika dilepas nggak dibonceng lagi, naik kereta lah dia kan, naik sepeda motor gitu kan. Pada saat dia sendiri itu muncul itu kebanggaan dalam dirinya bahwasanya akhirnya aku bisa naik sepeda motor, jalan-jalan sendiri tanpa diawasi orang lain katanya. Jadi itu adalah bentuk penghargaan untuk diri sendiri, ya. Jadi kalau bisa di kelas pun kita sebagai guru memunculkan hal-hal yang seperti itu. Ketika ada materi-materi yang menurut guru ini sulit dipahami dengan anak, bagaimana pendekatan kita sebagai seorang guru, ya, pendekatan kita sebagai seorang guru masuk karena murid kita membutuhkan kita beritahu jalannya, kita beritahu alurnya, bagaimana proyek tersebut bisa terlaksana dan bisa berhasil. Dan diusahakan itu adalah bentuk dari usaha murid kita sendiri. Dan pada saat itu juga murid itu akan sangat mengapresiasi dirinya sendiri. Jadi itulah motivasi dari dalam diri, yaitu intrinsik. Selanjutnya ya, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi kita ciptakan kegembiraan yang memang alamiah, yang timbul dari dirinya sendiri, ya kan? Murid kan biasanya seperti itu, ya. Kegembiraannya itu memang sangat luar biasa. Pada saat ketika saya ngajar pendidikan jasmani saja, ya, ini untuk murid-murid yang cewek ini, untuk murid-murid yang perempuan, itu kan mereka kan rata-rata kemampuan motoriknya itu kan di bawah, atau sebelumnya mereka nggak punya latar belakang sebagai seorang yang rajin olahraga. Jadi ketika dia megang raket, itu megangnya ya macam megang kayu lah, ya kan, suka-suka hatinya megang kayu. Jadi ketika servis nggak sesuai, dia pikirannya mau ke kawannya, tapi tiba-tiba belok kanan kiri atau nggak sampai. Jadi ketika saya masuk, saya coba kasih tahu teknik dasarnya yang benar, pegangan raket apa, ya kan, cara mukulnya menggunakan kekuatan yang bagaimana, dikerjakannya. Tek, satu kali aja dia berhasil, itu dia senengnya luar biasa. Jadi dengan begitu dia pengen lanjut untuk bisa memainkan raket dan main badminton secara keseluruhan.
Jadi itulah motivasi intrinsik itu sendiri. Ya, kita lanjut. Selanjutnya itu ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari Gosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu Chelsom Gosen 1996. Restitusi mampu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, jadi restitusi ini sebenarnya menciptakan suasana dari kita untuk murid, supaya kita sebagai seorang guru dan murid bisa berkolaborasi, bisa saling menanyakan kira-kira yang ini udah bener atau belum, yang itu udah bener atau belum, ya, tindakan ini salah apa enggak, tindakan itu bener apa enggak. Jadi gitu kira-kira. Jadi setelah kita tanyakan itu benar atau tidak, ya, salah atau tidak, kita menanyakan kembali kepada murid kita, kira-kira selanjutnya itu mau bagaimana. Jadi memang kita itu harus berpihak kepada murid, berpihak dari keinginan mereka sebagai seorang murid. Jangan kita maunya kita aja yang mau kita turuti, yang mau mereka turuti, nggak bisa seperti itu. Jadi itulah restitusi. Restitusi ini mengalihkan, ya, namanya juga res itu istirahat. Kan kalau kita di rest area kan istirahat namanya, rest area istirahat kalau di jalan-jalan. Sama kayak restitusi pada saat lagi capek dengan dunia ini, jadi ada restitusi di situ. Mudah-mudahan ketemulah jalan keluar setelah permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi. Jadi kita harus mengerti dengan permasalahan-permasalahan itu sebagai seorang guru. Karena murid ini pun walaupun masih murid, kadang-kadang yang banyak masalahnya ini nggak tahu kita. Yang di rumah lah, yang sama pasangan lah, itu banyak itu masalahnya itu. Apalagi kita SMK kan, anak perempuannya sudah gadis-gadis, anak laki-lakinya udah lajang-lajang. Jadi rata-rata mereka punya masalahnya sendiri. Karena sekarang itu gara-gara handphone masalah itu banyak terjadi. Jadi kita sebagai guru harus benar-benar ada di dalam masalah itu, ya, mengetahui masalah itu, ngertiin masalah itu, bagaimana selanjutnya. Itulah kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah seperti itu, mudah-mudahan murid kita menemukan jalannya supaya mereka kembali ke jalan yang benar, kembali ke sesuatu yang positif, ya. Ya. Selanjutnya keyakinan kelas, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau guru-guru teman-teman yang lain yang ada di SMK ini rata-rata sudah membuat keyakinan kelasnya terbukti, ya, terbukti di kelas-kelasnya itu ada di situ tertera keyakinan kelas, keyakinan kelas, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sama nggak sama peraturan kelas, Bapak Ibu? Sama nggak sama peraturan kelas? Sama nggak? Hah? Nggak jauh beda. Keyakinan kelas ini beda ya sama peraturan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu, kalau peraturan itu dibuat dari awal sudah dibuat dia. Dibuat oleh pemangku kepentingan misalnya, atau kalau di kelas dibuat oleh wali kelas itu sendiri. Kalau keyakinan kelas itu sebuah peraturan memang sebenarnya, tapi disepakati bersama. Jadi terciptalah keyakinan kelas karena itu diyakini akan bisa dijalankan bersama-sama. Itulah kalau keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah antara membedakan keyakinan kelas sama peraturan kelas.
Nggak apa-apa kalaupun Bapak Ibu mau buat peraturan kelas itu disandingkan dengan keyakinan kelas. Tapi peraturan kelas itu sendiri juga bisa diganti dengan keyakinan kelas saja. Ya. Ya, pembentukannya keyakinan kelas berubah pernyataan-pernyataan universal. Jadi universal. Universal ini apa? Bahasanya mudah untuk dipahami, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nggak boleh negatif, ya. Nggak boleh ada kata dilarang atau tidak boleh. Jangan ada kata-kata negatifnya, ya. Kalau bisa dia misalnya menjaga kebersihan, menjaga keteraturan, menjaga kesopanan, saling menghargai, saling menghormati, permisi saat mau keluar, ya. Jadi itu sebagian dari keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu wali kelas yang ada di SMK Negeri 1 Bilahilir ini, ya. Walaupun mungkin kadang-kadang cuma mengikuti tren aja karena itu masuk dalam penilaian kebersihan kelas kemarin waktu perlombaan, ya. Jadi Bapak Ibu nantinya setelah ini bisa menanyakan lagi sama murid-muridnya. Jadi keyakinan kelas kita yang mau kita sepakati ini ya. Kalau bisa dia keyakinan kelasnya itu diminta dulu satu persatu untuk maju ke depan, membuat masing-masing keyakinan kelasnya satu-satu saja. Jadi apa yang sudah tertuang kalau sama itu dieliminasi, itu nanti tertempel di dinding. Jadi memang keyakinan kelas itu sama-sama disepakati karena itu maunya murid, tidak maunya kita sebagai seorang wali kelas atau seorang guru, ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Itu telah tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi apabila keyakinan kelas itu sudah tidak efektif lagi, ya, itu ditinjau kembali dan boleh diubah, boleh dikurangi, boleh ditambahi, ya. Jadi keyakinan kelas itu memang harus ditinjau dari waktu ke waktu, ya. Jangan kita kaku ada di keyakinan kelas yang itu-itu saja. Ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada bertahan hidup atau survive. Yang kedua ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan. Ya. Jadi kita sepakat enggak kalau ini adalah kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Sepakat ya? Sepakat. Iya. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Sementara kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, ya, untuk tetap melestarikan dari kehidupan kita. Itulah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau misalnya ini kita implementasikan ke murid itu kan butuh untuk tetap bertahan hidup, misalnya dari makan, ya kan. Kadang-kadang mereka butuh jajan, mereka juga butuh berpakaian, ya. Jadi itu harus kita perhatikan sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa mengambil satu garis besar dari kebutuhan murid kita sendiri, ya. Jadi sebagai seorang guru kita harus memahami ini kira-kira dibutuhkan nggak sama murid, ya. Kebutuhan ini bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan ini kepada murid. Jadi kita sebagai seorang guru memang harus mampu untuk menganalisa itu, ya. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, itu udah pasti, ya. Setiap orang pasti butuh rasa kasih sayang. Sama halnya dengan kita sebagai seorang guru dan murid, kita harus mengasihi, menyayangi. Bagaimana anak-anak itu bisa diterima dengan baik dan benar. Ini kipas anginnya memang nggak hidup ini.
Nggak apa-apa, hidupin aja kipas anginnya. Hidupin aja. Hidupin, Adit. Ya, ya mudah-mudahan dengan hidupnya kipas angin nggak ngantuk ya, Bapak Ibu. Hidupin aja kipas anginnya. Ya biar nggak panas. Saya juga ini udah kegerahan, kepanasan ini saya ini. Ya, oke ya Bapak Ibu, sudah hidup kipas angin. Mudah-mudahan nggak memicu ketiduran ya di sini ya. Ya, itulah bentuk, kalau ini bentuk rasa kasih sayang saya dari guru ke guru ya. Ini kasih sayang saya. Saya tahu kipas anginnya bisa hidup, makanya saya minta Bapak Ibu untuk menghidupkannya. Ya. Oke, selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, murid-murid kita ini kan butuh juga kadang-kadang diapresiasi, atau kita bilang aja lah, dia udah rapi kan, dia udah rapi pakaiannya, ih rapi kali, Rahmat kan gitu ya kan, Rahmat di daerah rapi kali hari ini kan gitu. Baru kalau dia datang cepat kan, bagus sekali hari ini ya datangnya cepat gitulah misalnya. Atau kalau Bapak Ibu jadi guru piket misalnya, jadi guru piket, Bapak Ibu bisa kasih tahu ke anak-anak, beri penghargaan, terima kasih kepada anak-anak yang sudah datang tepat waktu, dan untuk yang belum tepat waktu agar supaya hari-hari selanjutnya datang tepat waktu. Itu sebuah penghargaan dia, sebuah penghargaan atas kemampuan dia. Jadi kan dia mampu. Murid-murid kita itu udah pasti ada kemampuan yang nggak mungkin nggak ada. Jadi kita harus bisa mengakomodir kemampuan tersebut. Ya, keinginan untuk dianggap berharga. Ya, berharga bisa membuat perbedaan. Bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Siapa sih yang nggak mau dihormati? Semua pasti pengen dihormati. Tapi dalam konteks ini kita sebagai seorang guru juga harus menghormati murid kita. Kita lanjut, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, artinya murid itu memang punya kebebasan, punya arah hidupnya masing-masing. Jadi kita kadang-kadang juga harus mengakomodirnya, ya. Baru terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kadang-kadang kita juga kasih juga kesempatan kepada anak-anak kita untuk bermain, senang-senang, ketawa-ketawa. Tapi setelah itu ya belajar lagi. Jangan pula ketawa terus. Nanti anak murid kita dikira orang gila jadinya ya. Jadi usahakan kita sebagai seorang guru bisa memainkan peran agar kebutuhan dasar manusia ini bisa terpenuhi ya. Posisi kontrol. Ini kita udah mulai masuk di penghujung-penghujung ya. Posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Kenapa saya buat ini merah? Ya, penghukum. Kenapa saya buat ini merah? Karena kalau bisa itu tidak dilakukan. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Jadi hukumannya itu kadang-kadang makian lah. Ya. Kadang-kadang kita nggak bisa kita pungkiri. Ya, kita sebagai seorang guru pasti pernah juga kita keceplosan. Walaupun makiannya nggak pernah kasar-kasar kali. Kurang ajar kau ya gitu. Nah, itu kan makian juga sebenarnya. Sama murid kita. Itu akan hasilnya murid akan marah dan menendam atau bersifat agresif. Itulah hasilnya. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari nunjuk-nunjuk, menghardik. Kurang ajar kamu ya. Jadi gitulah kira-kira. Kamu terlambat lagi hari ini. Kalau yang sudah menyaksikan video tadi ada dari YouTube, tadi ada dari Kompas juga. Ah, itulah kira-kira. Ya kan Bu Citra? Ya. Jadi kira-kira efeknya itu seperti itu. Efeknya itu murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Membuat rasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah
atau rendah diri. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Jadi memang ini hening. Kadang-kadang kita kan kalau buat rasa bersalah ini pasti pernah juga kita sebagai guru melakukannya ini. Kita diam. Apalagi ibu-ibu guru ya kan. Ibu-ibu guru ini triknya pasti buat membuat rasa bersalah. Pura-pura merajuk ya kan. Bu, jangan marah lah bu, jangan marah lah bu, gitu. Itulah kalau ibu guru. Ya. Tekniknya membuat rasa bersalah. Kadang-kadang penghukum juga memang merepet-repet. Ya kan? Jadi membuat rasa bersalah. Jadi memang sedih dia, sedih. Sedih dengan wajah yang memelas, lesu, ya kan? Kalau bahasa Jawa ngelempruk, ya kan, ngelentrak, ngelentruk, lempruk, gitulah kira-kira. Ya. Jadi dengan begitu murid menyadari kalau dia itu memang salah di situ. Ya. Terakhirnya memohonlah, meminta maaf. Nah, gitulah membuat rasa bersalah kira-kira. Selanjutnya teman mengontrol murid melalui persuasi, ya. Artinya ada ajakan di situ. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid. Mata dan senyum jenaka. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Jadi kalau di sini nih posisi kontrol yang sering pakai ini Pak Arifin, ya Pak Arifin, karena dia ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, ya, mata dan senyum jenaka. Jadi memang menawarkan, ya, menawarkan ajakan, itulah dia persuasif tadi, ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi nggak selamanya itu positif ya Bapak Ibu. Nggak selamanya kalau kita ngambil posisi kontrol sebagai seorang teman kepada murid itu positif. Tergantung apa? Kita nggak boleh salahkan anak-anak. Jangan kita bilang tergantung murid-murid kitanya itu, tergantung anak-anak kitanya itu. Nggak juga. Jadi memang kita bisa berteman kepada murid, tapi tidak harus selalu. Ya, pendekatannya tidak harus selalu. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Karena akrab itulah bisa jadi menimbulkan sesuatu yang negatif. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau pemantau ini dia nggak pernah ngomong ini biasanya. Karena sebelumnya sudah ditawarkan konsekuensinya. Ya, kalau kamu terlambat konsekuensinya ini. Kalau kamu nggak masuk kelas konsekuensinya ini. Jadi cukup dipantau saja. Ketika dia datang sama gurunya, ya kan, ya Pak, saya tahu Pak, salah saya Pak, saya akan gini, langsung dilakukannya konsekuensinya. Itulah pemantau. Tanpa ada ini dia, suaranya datar aja, bahasa tubuh formal, dia tenang aja gurunya, langsung muridnya ngerasa, karena dia menawarkan konsekuensi. Konsekuensi ini beda dengan hukuman ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi ini sesuatu yang sudah ditawarkan sebelumnya. Sementara kalau hukuman, ya suka-suka hatinya jangan hukum. Itulah konsekuensi sama hukuman. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi dia ngerasa dia sudah salah, dia akan menjalani konsekuensinya. Itulah kira-kira. Dan yang terakhir itu ada posisi manajer. Posisi manajer ini sendiri kalau bisa inilah yang akan kita lakukan nanti dalam penerapan segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusinya nanti kita bahas. Kita bahas manajernya dulu. Posisi kontrol kita dulu sebagai seorang guru bagaimana? Ya, posisi kontrolnya guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini nggak jauh dari yang sebelumnya saya jelaskan restitusi itu sendiri, ya. Kita menstabilkan posisi anak, memvalidasi kesalahannya, baru menanyakan keyakinan. Itulah dia posisi manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ya, fokus pada murid bukan untuk membagian guru atau orang tua. Jadi kita memang berusaha menghasilkan sesuatu ini yang berpihak kepada murid. Jangan sampai ini merugikan atau tidak membahagiakan
murid itu sendiri, sekalipun sebelumnya dia sudah salah, ya. Sekalipun dia sebelumnya sudah salah, bukan berarti dia harus terus disalah-salahkan. Berarti kita berani mengambil posisi kesalahan itu dilebur menjadi sesuatu yang membahagiakan dari murid itu sendiri. Ya, ini tadi posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum. Saya buat merah di situ, ya. Saya buat merah artinya kalau bisa dari mulai sekarang kita sebagai seorang guru jangan sampai melakukannya, ya. Baru ini pembuat rasa bersalah teman dan pemantau. Ini ada di warna yang kuning, artinya sekali-sekali kita boleh melakukannya untuk mendukung dari ini, ya, posisi kontrol manajer, ya. Ya, posisi manajer harusnya kita lakukan, ya. Kenapa? Yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, membersama murid, bertanggung jawab perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baru yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau baik. Jadi kita sebagai guru mengarahkan supaya identitas yang tadinya buruk atau negatif menjadi positif dan baik. Itu dia. Segitiga restitusi, ya. Jadi setelah kita tadi mengetahui 5 posisi kontrol yang selama ini kita buat, yang selama ini kita lakukan, ya, nggak bisa dipungkiri kita semua pasti pernah penghukum, pemantau, teman, buat rasa bersalah, atau dipertanyakan. Kita nggak pernah buat yang posisi manajer karena selama ini kita kaku. Jadi mari kita tanya sama diri kita sendiri. Jadi setelah kita ada di presentasi ini, saya harap Bapak Ibu sudah bisa mengganti, ya. Coba untuk move on dari yang lama-lama, ya. Coba untuk beralih dari yang sudah usang menjadi yang lebih baru. Oke? Jadi setelah kita memahami posisi kontrol tadi, kita akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menjadikan murid mandiri serta bertanggung jawab atas perilaku atau perbuatan yang telah dilakukan oleh murid. Jadi ini enggak melulu dilakukan oleh guru saja. Jadi Bapak Ibu juga bisa lakukan untuk anak kita sendiri di rumah, ya. Supaya apa? Supaya anak kita ini merasa aman dan nyaman serta terbahagiakan, ya. Ya, jadi prosesnya itu ada dialog yang dijalankan antara guru sama murid. Dialognya itu dari hati ke hati, ya. Tapi jangan sampai main hati, kan gitu. Dari hati ke hati dia. Nengoknya juga nggak usah motan-motan kali lah pula, karena ini dari hati ke hati, motan-motan pula nengoknya bahaya nanti, ya. Apalagi nanti gurunya laki-laki, muridnya perempuan. Jadi cantik pula kan gitu, bahayalah kita, ya. Jadi segitiga restitusi ini memang fokus sama permasalahannya, ya, fokus sama permasalahannya. Kita ubah, kita buat supaya murid kita itu mempertanggungjawabkan, ya, mempertanggungjawabkan atas perilaku atau perbuatan yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri. Ya, ini dia segitiga restitusi, ya. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan. Ya, jadi inilah segitiganya, ya. Oke, kita masuk di menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ya. Jadi kalau bisa kita sebagai seorang guru, kita kasih tahu sama anak kita, sama murid kita, semua orang itu memang pernah salah, ya. Jangan sampai kita hardik, kamu salah dan kamu salah. Jangan seperti itu, ya. Jadi memang harus kita kasih tahu bahwasanya kesalahan yang dia buat itu mungkin pernah dilakukan sama orang yang lain. Bahkan kita sebagai guru pun pernah melakukan kesalahan yang sama. Jadi gitulah kira-kira. Untuk apa? Untuk menstabilkan identitas. Jadi identitasnya itu dia nggak ngerasa dirinya itulah yang paling salah. Itulah kira-kira, ya. Mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses.
Jadi yang awalnya dia itu ngerasa bersalah, dia terakhirnya berpikir kalau dia itu nggak salah-salah betul, atau nyatanya ini pernah dilakukan sama orang lain gitu. Ya bukan berarti harus mengulanginya ya, Abi. Baru kita lanjut di validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita tanyakan alasannya kenapa dia berbuat salah. Ya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap perilaku itu pasti ada alasannya. Alasannya itu untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari murid itu sendiri. Kita harus pahami itu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif atau teori kontrol. Ya, yang tadinya kita mungkin guru bilang setiap pandangan sudut pandang itu sama, enggak. Jadi harus jadi proaktif. Kita aktif untuk membela anak itu sendiri atau murid kita. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kita kenali dulu dia, kita akui dulu kebutuhannya. Itu akan memperbaiki kita, akan memperbaiki posisi kita sebagai guru dari murid kita. Menanyakan keyakinan. Ini fase yang terakhir ya, ketiga. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi misalnya, jadi keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, gitu-gitu kira-kira. Ya, terlambat Bu. Kenapa kamu terlambat? Main HP Bu, malam-malam. Nah gitulah, itu yang banyak terjadi sama murid kita, makanya dia terlambat. Begadang Bu, main game Bu, HP semua. Lantas apa kita salahkan HP-nya? Enggak, karena itu kan kebutuhan murid juga, iya kan? Jadi bagaimana memunculkan motivasi intrinsiknya? Ya, kita tanyakan sama mereka. Jadi apa yang akan kamu perbuat setelah ini? Itulah kira-kira. Jadi mereka pun memperbaiki dirinya sendiri tanpa ada paksaan. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kalau misalnya dia berantem gitu ya kan, jadi keyakinannya itu tidak menghormati orang lain. Jadi kita kaitkan, jadi kamu menghormati enggak dari teman-teman kamu yang ada di kelas? Kita ubah bagaimana dia bisa menghormati teman-temannya untuk tidak berantem. Itulah kita sebagai seorang guru. Ya, ini ada contoh kasus panjang sekali ya di sini. Di sini ada Pak Lukman yang menerapkan posisi penghukum di situ. Jadi ini adalah salah satu contoh yang tidak menerapkan segitiga restitusi itu sendiri. Kenapa? Karena Pak Lukman memilih posisi sebagai seorang penghukum. Ya, makanya tadi saya bilang itu warnanya merah karena kita sebagai seorang guru nggak boleh melakukannya lagi. Itu sudah usang. Mari kita move on ke sesuatu yang baru. Itu. Ya, ini ada praktik segitiga restitusi ya. Di sini saya bersama Cika kelas 11 AKL 1 dan di sini saya bersama Rehan Irwansah kelas 11 TTL. Cika itu permasalahannya dia berantem dengan temennya karena dia diejek terus sama kawannya, karena mungkin dia kesal jadinya dia marah. Dan setelah saya praktikan segitiga restitusi, akhirnya dia mau atau mampu menguasai dirinya sendiri dan menerapkan keyakinan kelasnya untuk menghormati teman yang ada di kelas. Dan ini ada Rehan Irwansah, dia sering terlambat karena malamnya bermain handphone, begadang, main game ya. Jadi setelah saya terapkan praktik segitiga restitusi, dia mau untuk berdamai dengan dirinya sendiri, dia akan memperbaiki dirinya sendiri supaya datang tepat waktu dan tidak begadang lagi. Jadi keyakinan kelasnya adalah tidak datang terlambat ke sekolah atau di kelas ya. Oke, kesimpulan dari budaya positif sendiri adalah budaya positif hanyalah satu langkah dalam perjalanan panjang transformasi sekolah. Jadi kita harapkan
sebagai seorang guru, sekolah kita bertransformasi atau berubah dari yang dulunya baik menjadi lebih baik lagi, ya. Namun langkah awal ini sangatlah fundamental, terlalu dasar maksudnya, ya. Dengan menggali filosofi segitiga restitusi, merumuskan keyakinan kelas dan mempraktikkan strategi disiplin positif, para guru memiliki bekal yang kuat untuk membangun sekolah impian di mana setiap murid dapat belajar, bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Jadi kita sebagai seorang guru harusnya memang mengupayakan supaya murid kita ini belajarnya optimal, ya. Potensi-potensinya itu tergali dengan baik, muncul dengan baik. Bagaimana caranya? Kita harus menciptakan suasana dengan budaya positif itu sendiri. Jadi dari 6 yang sudah saya kasih tahu tadi, ya, yang sudah saya paparkan, dari dia disiplin, ya, nilai-nilai kebajikan, restitusi, baru teori kontrol, ya, sampai di segitiga restitusi, semua itu bisa tercipta apabila kita melakukannya secara kolaborasi. Jadi kita sama-sama, Bapak Ibu, nggak bisa kita sendiri, nggak bisa kita sendirian, ya. Kenapa saya melakukan kegiatan ini? Supaya kita sama-sama bisa mewujudkan sekolah impian kita sebagai seorang guru. Dan saya harap kita mampu untuk menjadikan sekolah kita ini sebagai sekolah impian untuk murid-murid kita, supaya murid-murid kita ini belajar dengan aman, nyaman, bahagia, dan berkembang dengan optimal. Iya, jadi itulah tadi pemaparan saya. Dari semuanya itu yang sudah saya jelaskan, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Pas, ya? Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi, sudah mengikuti dan mau memberikan saya kesempatan untuk memaparkan segala bentuk dari budaya positif. Apabila saya ada kekurangan, mohonlah saya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.